Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam di seluruh Nusantara. Di Semago Podcast pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dalam artian spesialnya di sini adalah alumni SMA Negeri Gondang. Nanti angkatan berapa saya juga kurang ingat. Mungkin nanti Mas Wahid bisa memperkenalkan sendiri dulu tahun berapa, terus setelah itu kuliah di mana, terus alamatnya di mana, mungkin aktivitas sekarang juga di mana mungkin. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faiko Madin Kubro, biasa dipanggil Fahmi. Saya alumni SMA Gondang angkatan 2020. Kalau adik-adik tahu, angkatan 2020 itu zaman-zamannya Mas Adam jadi ketua OSIS, Pak. Oh, Mas Adam ya. Oke. Oke, oke, Kalau oke. mungkin dari angkatan saya yang masih di sini, dari yang ngajar paskib itu Mas Hafid, Oke, barangkali kalian tahu. ya, ya, ya. Kemudian ada Mas Dani, Muhammad Dani Wahidi Binata, itu ngajar di futsal, Oh ya, pelatih futsal. pelatih futsal. Oke, Barangkali kalian pernah ketemu mereka, itu angkatan saya. oke. Jadi angkatan lulusan tahun 2020 pas COVID, jadi Oke, tidak ada wisuda, tidak ada apa ya aktivitas belajar pada saat itu memang, iya. dan momen itu adalah momen yang luar biasa. Jadi intinya, terus setelah lulus dari sini, Mas Fahi langsung kuliah atau gimana? Ya, jadi setelah saya lulus dari sini, alhamdulillahnya saya keterima di SPAN PT KIN. Jadi barangkali ada yang nggak tahu, SPAN PT KIN ini dulu sama seperti SNMPTN. Oh, Kalau SNMPTN ya, ya kalau sekarang ini apa istilahnya, Pak? tetap masih SNMPTN juga. Oh, masih Oke, SNM. ya masih Ya, intinya itu jalur undangan jalur undangan. khusus masuk bagi perguruan tinggi yang Islam. Oh, seperti UIN. Nah, Jadi UIN, hampir UIN di semua UIN ya. IAIN, Jadi IAIN dulunya, oke. Jadi oke. kebetulan juga ngambil jurusan apa, terus sekarang sudah lulus atau mungkin gimana, silakan. Ya, jadi saya masuk di 2020. Prodi saya ini di Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi alhamdulillahnya saya baru kemarin ini lulus di bulan Juli 2024. Oke, jadi Juli 2024 berarti masih masih 2 bulan, 3 bulan jalan ini ya kalau Iya, gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti total kuliah 4 tahun lebih 4 tahun. atau 4 tahun pas? 4 tahun pas, 4 tahun 8 pas. semester. Berarti alhamdulillah karena memang jalur undangan itu kan masuknya khusus dan di saat lulusnya juga harus sesuai dengan yang ditargetkan kampus Ya, seperti itu. Oke. Terus mungkin ada aktivitas di saat kuliah jurusan PAI tadi di Fakultas Tarbiyah atau mungkin ada cerita-cerita unik apa? Mungkin di apa namanya? Dalam 4 tahun itu kan pasti ada hal-hal yang menarik. Nah, menurut Mas Wahid mungkin nanti bisa menginfluencer adik-adik kelasnya yang ada di SMA Negeri Gondang ini. Mungkin pas di saat milih jurusan, milih apa biar tidak salah jurusan seperti itu. oh ya. Jadi gini, ini menurut saya saja Ya, ya, Pak ya. menurut Mas Wahid nggak apa-apa. Eh, yang pertama itu yang pasti ambil jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Jadi kayak semisal saya sukanya di IPA, ambil jurusan kimia, biologi, Ya, eh, dan sejenisnya. Bisa pendidikan, bisa murni, terserah. Terus kalau bisa pada waktu mengambil jurusan itu pertimbangkan banyak hal juga, seperti nanti prospek kedepannya itu gimana, ya. kerjanya nanti jadi apa, Itu dari makanya. apa? Alternatif alternatif Ya, kerjanya juga seperti itu. alternatifnya juga seperti itu. Kemudian eh, kegiatan ya Pak ya, Nah, kegiatan kegiatan waktu di kampus. dalam artian kegiatan di kampus itu kan juga menunjang di Ya, saat nanti semua lulus itu
biar nggak hanya PAI saja kalau seperti Mas Bayi. Jadi kan ikut di UKM, unit kegiatan mahasiswa yang sekiranya bisa menambah keminatan di saat nanti keluar lulus dari kampus kan alternatif kerjanya bisa lebih banyak. Ya. Seperti itu. Jadi saran saya juga untuk adik-adik, nanti kalau semisal kalian sudah diterima di kampus, jangan hanya kuliah pulang. Nah, oke. Itu Seru bisa, ini, seru ya. Silakan. bisa kalian itu ikut-ikut organisasi seperti himpunan mahasiswa di prodi mungkin, iya. atau BEM. Kalau di kampus saya namanya Dema sama Sema. Oh, Dema sama Sema. Jadi Ya. Dema itu semacam dewan atau apa? Ya, kayak dewan fakultasnya. Oh, dewan di fakultasnya UIN seperti gitu. itu. Ya. Oke. Kemudian kalian juga bisa ikut UKM. UKM ini kayak ekstra di SMA, SMP seperti itu. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Dan lebih banyak lagi ya kalau biasanya UKM di kampus itu. Banyak banget. Sangat banyak dan nggak akan bisa disebutkan satu persatu intinya. Ya. Jadi ambillah sesuai dengan keinginan kalian, kesukaan kalian. Yang jelas jangan sampai hal yang kalian pilih ini nanti terbuang sia-sia gitu. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau melihat ceritanya Mas Wahyi, karena ini Mas Wahyi ini kan saya ingat saya dulu saya ngajar di MIPA 1 ya. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 memang tidak diajak rombanya kalau nggak salah ya. Jadi di jurusan IPA, tapi di saat masuk di perguruan tinggi beliaunya mengambil jurusan agama. Tapi dulu memang saya ingat sekali di saat di sekolah itu Mas Wahyi ini seneng ngoprek-ngoprek video, fotografi dan lain sebagainya. Apakah itu masih digeluti saat di kuliah sampai sekarang? Mungkin gimana? Mungkin sedikit cerita flashback di SMA ya Pak. Ya. Jadi saya dulu mempunyai komunitas. Komunitas ini suka dengan video dan fotografi, videografi dan fotografi. Nama komunitasnya ini Kiat Project Pak. Oh gitu ya. Ada YouTube-nya atau gimana? Nggak sampai? Ada YouTube-nya. Oh, ada YouTube-nya. Dulu namanya Kiat Project, cuman sekarang saya ubah jadi nama saya sendiri, Muhammad Wahyi. Kalian bisa cek nanti di YouTube. Kemudian ada video-video, film-film karya kami dulu waktu di SMA kayak lomba-lomba film, kemudian lomba video pendek, LS2R, ada film pendek dan sebagainya. Iklan layanan masyarakat dan sebagainya itu. Itu masih ada ya di YouTube-nya ya? Masih. Nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Jadi adik-adik kelas, siswa-siswa SMA Negeri Gondang nanti bisa ngecek di deskripsi yang ada di bawah. Oke. Terus sampai kuliah, sampai lulus masih? Kalau sampai kuliah saya nggak lanjut karena ya mungkin terlalu melenceng ya dari jurusan yang saya ambil seperti itu. Tapi insya Allah saya masih menekuni beberapa bidang kayak fotografi, desain gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Jadi memang mungkin itu passion ya. Jadi kalau tidak passion atau mungkin bukan hobi, saya kira akan tertutupi dengan hiruk-pikuk kegiatan yang lagi dijalani. Jadi semoga aja fotografi sama videografi, saya dengar-dengar juga lagi ngerjakan webtoon juga, semacam komik strip atau mungkin komik 10 panel, 20 panel, mungkin ada cerita sedikit walaupun itu masih belum masterpiece ya, masih project yang lagi jalan. Ya, jadi kemarin saya sempat iseng-iseng doang. Gitu Pak. Ya, saya iseng-iseng bikin webtoon ya, cuma coret-coretan gitu. Terus saya upload di webtoon, ya kurang rame mungkin. Kurang rame, ya mungkin dari segi gambaran saya kurang bagus. Kuantitinya mungkin juga kurang banyak juga. Kuantitinya juga kurang banyak. Jadi saya sekarang belum menekuni di situ. Jadi, tapi sudah pernah mencoba kemarin ya? Sudah pernah. Kemarin itu hanya iseng-iseng gitu Pak. Waktu senggang saya bikin gambar-gambar coret-coret gitu. Jadi
Mungkin memotivasi untuk adik-adik juga, eh, apapun bakat kalian itu jangan disia-siakan gitu Pak. Intinya itu ya. Ya, jadi nanti apapun hasil karya kalian itu pasti membuahkan hasil. Seperti mungkin dulu sedikit cerita lagi ya Pak ya. Iya. Waktu SMA itu saya bikin komunitas itu yang bernama Cat Project, itu nggak nggak didukung sama sekolah, Iya. kurang didukung. Timnya itu hanya 3 anak. 3 anak. Ya, jadi Fahri, saya, terus siapa terus lagi? teman saya 2, Rizky Murtado, itu sekarang dia polisi, Oh, polisi di polisi. Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, Satunya lagi siapa? satunya ini Oh, Basasa, Mbak Sasa. Iya. Basasa dia cewek. Iya. Sekarang dia kuliah di UPN. UPN sebagai Jurusan DKV, DKV. nggak Jadi, salah jurusan. Nah, sebenarnya saya ini lumayan bangga, Pak. gitu ya. Soalnya dengan saya mengajak teman-teman saya tadi, Iya. itu membantu mereka dalam kedepannya. Gitu ya. Semisal contoh kayak kemarin Rizky Murtado itu. Iya. Rizky Murtado kan daftar di polisi. Iya. Sekarang penempatannya di Di Jakarta. Jakarta. Nah, dia mengambil portofolio dari karya-karya kita kemarin. Oh, gitu ya. Ya, Jadi di kayak polisi itu harus ada semacam program apa yang dimiliki atau mungkin kelebihan yang dimiliki ya, seperti itu ya. ya, jadi dia mengambil portofolio dari karya-karya kita kemarin, akhirnya dia dijadikan pendamping, pendamping dari jenderal. Oh, gitu malah ya. Ya, Jadi kerjanya, enggak main-main ya. Jadi ya kerjanya juga enak di ruangan AC gitu, disuruh bikin video, bikin desain jadi gitu. bisa lebih ke humasnya mungkin ya. Jadi Ya, di polisi kebetulan penempatan di Jakarta akhirnya menjadi humas untuk apa ya? Untuk menginfluence ada berita-berita apa yang bagus. ya, Akhirnya walaupun menjadi polisi karena backgroundnya bisa fotografi dan videografi, akhirnya ya, di Jakarta malah menjadi poin tidak menjadi polisi yang seperti di jalan raya atau mungkin ya, tidak seperti polisi yang kita lihat di eh, selama ini kita di jalan seperti itu. ya, Oke. gitu. Kemudian untuk Basasa kan sekarang sudah lulus juga di Eh, DKV. Eh, saya juga ya gimana ya, ya ikut seneng gitu ya. ikut seneng gitu. Apa awalnya saya mengajak mereka, akhirnya mereka juga terjun Ikut di bidang yang sama. terinspirasi bidangnya dari awal SMA, videografi, fotografi, desain, dan akhirnya bisa masuk di kuliah desain juga Ya, seperti itu. seperti itu. Ya, semoga dari apa namanya cerita kecil tadi mengenai teman kecil di kayak production tadi tidak tidak mengecilkan semangat, walaupun Fahi sendirilah yang akhirnya keluar dari bidang Ya, tadi, itu. tapi dari beberapa kegiatan aktivitasnya tidak lepas dari unsur desain, unsur animasi, unsur videografi atau fotografi ya di Ya, situ ya tetap ya. itu. Oke, oke, oke. Mungkin kegiatan terakhir setelah lulus Juli kemarin, Oh, sekarang lagi ngajar atau lagi gimana? ya, kebetulan saya ngajar di MI Jawiyah Ngembeh Delanggu. Itu Ya, jadi Pak Guru agama ya di situ ya, ya. Ini mungkin masih jalan berapa bulan berarti dari lulus kemarin um, ngajarnya? masih belum 1 bulan, Pak. Belum satu Mungkin bulan tiga ya. minggu, mau 3 minggu. Oke, oke, oke. Mungkin dari beberapa cerita yang mulai desain, mulai kuliah sampai lulus, mungkin ada kiat-kiat untuk adik-adik kelas dalam artian mengenai mengenai kuliah atau hobi yang diminati sampai kalau Mas Fahri kan jadi guru agama sekarang, Ya, mungkin bisa ngasih motivasi ke adik-adiknya gini, sebelum kita tutup nanti. eh, saran saya, kalau memang adik-adik serius, saran saya itu tekuni apa yang kalian mau. Oke, Apa yang menurut kalian itu passion kalian gitu. passionnya ya. Ya, bakat dan minat kalian itu apa? Kalian seriusi di situ. Seperti ya mungkin kuliah. Banyak banyak orang yang enggak
nggak suka dengan kuliah. Banyak orang yang menganggap kuliah ini tidak penting gitu, Pak. Seperti itu ya. Ya, jadi seolah-olah mereka itu bisa sukses tanpa kuliah Seperti itu gitu. ya. Tapi berapa banyak orang yang sukses tanpa kuliah? Berapa banyak orang yang sukses seperti Bill Gates yang tidak Gitu kuliah? ya. Kan cuman bisa dihitung gitu. Cuma dihitung ya. Jadi Nah, dengan kuliah kan bisa memberi kesempatan yang lebih besar. Seperti itu seperti intinya itu. ya. Dengan kuliah itu menurut saya itu bisa lebih mendorong bakat dan minat kalian. Jadi kuliah itu memang untuk satu memang untuk sebuah apa ya, sebuah titel atau sebuah sarjana apa seperti itu. Ya, Tapi di luar itu masih banyak kemungkinan untuk pengembangan bakat minat yang kadang-kadang ya, belum disadari oleh mahasiswa atau mungkin baru sadar di saat mau mau lulus seperti itu mungkin ya, ya. Oke, oke, oke. Jadi ini podcast singkat ini dengan alumni SMA Negeri Gondang, Mas Wahid. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, siswa-siswa SMA Negeri 1 Gondang. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan siswa-siswa yang hebat yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.